teman-teman semua. Perkenalkan, saya Franciscus Julio Alfonso Simbolon dengan semangat yang paling berbahagia untuk menceritakan video pada kesempatan kali ini. Saya dari Kimia B 2020. Pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan tentang biogas. Apa itu biogas? Syarat-syarat pembuatan biogas. Biogas terbuat dari bahan seperti apa? Dan proses pembentukan terjadinya biogas. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pencerahan kepada teman-teman akan betapa pentingnya energi dan sumber daya yang ada di sekitar kita. Oke, mari kita mulai. Sebenarnya apa yang terjadi? Ternyata palanya terinjak. Dalam kehidupan sehari-hari, transportasi merupakan bagian dari kehidupan kita. Tetapi pernahkah kalian jika saat berkendara, ternyata mobilnya malah mogok? Atau pada saat teman-teman memasak, masakan teman-teman tidak matang-matang karena gas teman-teman yang habis. Ini semua merupakan contoh penggunaan sumber daya alam. Jadi teman-teman, data dari Kementerian ESDM Indonesia per 2020 menunjukkan pertumbuhan konsumsi energi Indonesia mencapai 7% per tahun. Ini menyebabkan konsumsi energi di bidang transportasi dan gas LPG cenderung semakin meningkat beberapa tahun ini. Pasti gak kebayang dong kalau sumber daya alam benar-benar habis. Lalu, bagaimana cara kita bisa menghadapinya? Atau setidaknya kita sedikit menguranginya? Apakah harus menggunakan bahan bakar terus-menerus sampai habis? Solusi dari permasalahan tersebut ialah salah satunya biogas, merupakan bahan bakar bersih yang tidak menghasilkan asap dan merupakan renewable energy, di mana energi yang dikonsumsi bisa digunakan sehari-hari. Bahan bakunya dari biogas sendiri merupakan limbah organik atau kotoran sapi. Nah, kotoran sapi ini ternyata memiliki banyak sekali manfaat untuk menghasilkan sumber energi yang baru. Jadi teman-teman, jangan menyepelekan kotoran sapi. Ingat itu, hahaha. Mengapa seperti itu? Karena di dalam kotoran sapi terdapat bakteri-bakteri yang digunakan untuk mengurai molekul-molekul menjadi lebih sederhana lagi. Bakteri apa sajakah itu? Yang pertama ada bakteri hidrolitik, yang kedua ada bakteri asidogenik, yang ketiga ada bakteri asetogenik, dan yang terakhir ada bakteri metanogenik. Lanjut ke syarat pembuatan biogas. Yang pertama ialah fermentasi anaerob, di mana kalau fermentasi harus dilakukan secara kedap udara agar biogas dapat bereaksi dengan baik. Lanjut ke yang kedua, kandungan karbon dan nitrogen. Kandungan karbon dan nitrogen yang optimum berkisar 25-30, di mana umumnya mikroorganisme perombak akan lebih aktif jika karbon dan nitrogen pada kondisi seperti itu. Yang ketiga ada tingkat keasaman pH, di mana pH yang baik pada di antara 6,8-7, dan fermentasi akan lebih baik jika tidak terjadi penurunan pH. Jadi harus dipastikan pH-nya tetap. Keempat ialah temperatur, di mana sama seperti pH, jika temperatur naik ataupun tidak tetap, maka reaksi tidak akan berjalan dengan maksimal. Maka dari itu biasanya tangki digester diletakkan di dalam tanah. Mari kita lanjut, bahwa faktanya ialah produksi gas metana untuk menghasilkan sumber energi ialah sangat besar, di mana satu sapi dapat memproduksi sampai 16 kWh per harinya untuk mendapatkan sumber energi, baik itu lampu ataupun gas. Lalu jika 50.000 sapi bisa memproduksi 800.000 kWh di dalam perharinya. Jadi gas metana merupakan peranan yang penting di dalam menghasilkan energi, di mana satu rumah biasanya bisa memakai sekitar 30 kWh per harinya. Gimana teman-teman?
Sudah tertarik untuk memiliki peternakan sapi? Dia yang teman-teman dapatkan kalau memiliki peternakan sapi. Uang menjual sapi, uang memproduksi susu sapi, dan jika teman-teman ingin memanfaatkan energi yang lebih hemat, bisa dimanfaatkan dari kotoran sapi. Hahaha. Beginilah proses pembuatan biogas yang terjadi. Yang pertama, kotoran sapi akan ditampung di tempat penampungan sementara dengan perbandingan air berbanding kotoran sapi 1:2. Lalu setelah itu akan disalurkan melalui selang ke dalam tangki digester. Setelah itu dari digester diisi kurang lebih 80%. Setelah itu ditutup dan dibiarkan selama 8-10 hari. Setelah 10 hari dilakukan pembuangan gas pertama. Hal ini dikarenakan masih terdapat CO2 dan gas-gas lainnya yang tidak diperlukan. Lalu setelah itu sudah bisa dihasilkan gas CH4 dan bisa disalurkan ke rumah-rumah yang membutuhkan, baik untuk memasak ataupun sumber energi lainnya. Proses reaksi yang terjadi, di mana tahap pertama merupakan tahap hidrolisis oleh bakteri hidrolitik mengubah selulosa menjadi molekul yang lebih sederhana, yaitu glukosa. Yang kedua pada proses pengasaman menggunakan bakteri asidogenik dan bakteri asetogenik mengubah glukosa menjadi asam laktat, asam butirat, dan akhirnya merubah menjadi etanol. Inilah proses yang terjadi di mana asam lemak dan alkohol akan dirubah kembali menjadi molekul yang lebih sederhana, yaitu gas metana dan CO2 melalui persamaan reaksi sebagai berikut dengan menggunakan bakteri metanogenik. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.